Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang terhormat. Dimanapun kita berada, kembali lagi kita ketemuan dengan saya Roning Pandan, yang kali ini kita melanjutkan ngobrol tentang wawasan kebangsaan. Dalam obrolan ini saya coba melihat proses wawasan kebangsaan secara lebih cerdas. Tentunya tetap berangkat dari pengertian, apa itu wawasan kebangsaan. Seperti biasanya, ikat kencang dulu sabuk keselamatan masing-masing, sediakan kopi atau teh dan juga makanan kecil sejawatnya. Kalau kita ngomongin wawasan kebangsaan, sebenarnya kita bersenggol-senggolan juga dengan pendidikan karakter, yang menurut Profesor Thomas Likona, pakar pendidikan karakter dari Amriksono, dia bilang bahwa pendidikan karakter itu punya 3 unsur penting, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Kemudian, pengetahuan moral itu berisi kesadaran moral, pengetahuan moral, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan perasaan moral terdiri dari hati nurani, harga diri, empati, dan seterusnya. Terakhir, tindakan moral berisi kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Maknanya adalah bahwa seseorang membangun karakter dirinya dengan cara mengetahui nilai-nilai yang dijadikan sumber karakter. Semakin dalam dia mengetahuinya, maka akan timbul perasaan yang kuat atas nilai-nilai yang dipelajari tadi. Semakin mendalam pengetahuannya, maka semakin kuat pula perasaan moralnya, sehingga akan berpengaruh kuat terhadap tindakan moralnya, yang merupakan praktek spontan dari hasil pengetahuan dan perasaan moral sebelumnya. Tampaknya pendapat Bapak Likona ini bukan hanya berlaku dalam pendidikan karakter saja, tetapi berlaku juga secara umum, bagaimana proses manusia belajar apapun. Maka bisa kita ringkas seperti berikut ini. Pengetahuan, hati atau perasaan, dan tindakan atau Bapak Bloom lebih senang mengatakan taksonomi kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Namun bisa juga kita dekati cara ini dengan hukum pendidikan karakternya Bapak Fidelis Waruwu, bahwa pikiran akan direalisasikan ke dalam tindakan. Tindakan yang berulang-ulang kemudian direkam dalam memori. Memori ini kemudian dikonfirmasi dengan pikiran hasil dari pengetahuan. Jadi pikiran ternyata menentukan tindakan. Demikianlah siklus tersebut berjalan terus-menerus, spontan dan otomatis. Demikian pula bila kita kaitkan dengan proses memawas kebangsaan dari obrolan kita terdahulu. Kita lihat si analis lingkungan strategis ini sedang memawas merah putih sebagai ganti kebangsaan. Dia memasukkan pengetahuan merah putih ke dalam otaknya. Semakin dalam dia memasukkan pengetahuan ini, maka akan semakin turun ke hati, atau timbul rasa memiliki bangsa ini, rasa cinta, bangga dan sebagainya. Kemudian diungkapkan dalam tindakan, misalnya dengan membeli produk-produk dalam negeri, tidak korupsi, berlalu lintas tertib dan sebagainya. Bagaimana kalau merah putih ini kita ganti dengan aspek-aspek kehidupan nasional, agar lebih rinci? Sekonyong-monyong, merah putih akan berubah menjadi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau biasa disebut dengan Astagatra atau 8 gatra. Ayo kita awali dengan Pancasila. Pada saat kita memawas Pancasila sebagai ideologi, maka kita akan memasukkan pengetahuan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam otak kita. Kemudian kita menguji nilai-nilai itu, kemudian menimbulkan perasaan bahwa nilai-nilai itu membuat kita memiliki jati diri sebagai bangsa, dan kemudian direalisasikan dalam tindakan sehari-hari. Semakin sering dan semakin dalam kita memawas Pancasila, maka semakin kuat karakter kita terbentuk dalam tindakan nyata. Kemudian pada gatra politik, kita mencoba mengetahui sistem politik kita. Mengapa demokrasi yang dipilih? Mengapa ada pemilihan umum? Mengapa ada struktur presidensial namun serasa parlementer dan seterusnya? Lanjut ke gatra ekonomi. Pikiran kita mungkin berkata, hajat hidup orang banyak kan dipegang pemerintah. Tetapi mengapa ya ekonomi kita bertopang pada kapitalis liberalis, terus bagaimana seharusnya?
Kemudian berlanjut ke Gatra Sosial Budaya, yang isinya antara lain hukum, pendidikan, teknologi, seni budaya dan sebagainya. Kita akan menemukan bahwa kita memiliki 1.340 lebih suku bangsa, 829 bahasa daerah dan sebagainya. Lanjut ke Gatra Hankam. Mungkin saja pengetahuan kita akan mendapatkan bahwa TNI kita ternyata pada peringkat 15 dari 142 negara-negara dunia, menurut versi Global Firepower, yang diterbitkan pada Januari tahun 2023 ini. Mungkin juga kemudian kita ingin terlibat dalam gerakan-gerakan bela negara. Lanjut kemudian ke Gatra Geografi. Kita akan mendapatkan fakta bahwa negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 wilayah kita terdiri dari perairan. Tetapi mengapa kok wawasannya wawasan benua, yang menekankan pada kekuatan darat semata? Bukankah sudah ada doktrin wawasan Nusantara? Lupakan saja, ayo kita lanjutkan ke Gatra Demografi, yang akan menunjukkan kepada kita jumlah penduduk kita seluruhnya, bagaimana penyebarannya, komposisi generasinya bagaimana. Lebih dalam lagi mungkin akan ketemu apa itu bonus demografi. Lanjut ke Sumber kekayaan alam. Akan kita temukan beragam potensi kekayaan kita, mana saja yang sudah dikelola, mana saja yang terancam habis dan seterusnya. Tetapi selain kita memawas gatra-gatra tadi, kita juga perlu memawas doktrin-doktrin nasional kita, yaitu Pancasila. Di dalam lingkungan profesi tertentu juga dianggap sebagai doktrin bintang idealisme bangsa, tetapi juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kita gunakan sebagai landasan konstitusional, juga wawasan Nusantara digunakan sebagai doktrin pembangunan nasional, menjadi landasan konsepsi visional, mengarahkan pembangunan nasional kita ke tujuan nasional kita yang benar, diikuti kemudian oleh doktrin ketahanan nasional, menuntun pembangunan nasional kita secara konsepsi operasional, atau semacam peta global pembangunan nasional kita, tetapi juga diperlukan doktrin kewaspadaan nasional, adalah sebagai mata dan telinga kita dalam mengarahkan pembangunan nasional kita ke arah tujuan nasional yang aman dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Kemudian dalam salah satu aplikasinya diperlukan doktrin bela negara, yang mengarahkan warga negara dalam membela negara dan bangsanya secara benar, juga merupakan ungkapan dari nasionalisme serta patriotisme dari setiap putra bangsa. Bila kita telah tuntas memawas seluruh aspek kehidupan Astagatra, beserta doktrin-doktrinnya, maka kita telah mampu memawas Indonesia secara lebih utuh, objektif, tentunya prasyarat integritas. Satunya pola pikir, pola sikap dan pola tindak terpenuhi dalam diri si pemawas lebih dahulu, kita akan lebih mampu menemukan keunggulan dan sekaligus kelemahan bangsa kita. Nasionalisme kita meningkat, dan juga terbuka peluang untuk memberikan sumbangsih dalam memajukan bangsa secara lebih objektif, menyeluruh, dan kreatif. Semoga saja begitu ya, Gang. Demikianlah obrolan yang baru saja kita ikuti rame-rame, sambil menghabiskan kopi dan makanan kecil masing-masing. Tiada gajah yang retak, gadingnya, demikian pula sajian ini. Maka mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan saya. Insya Allah obrolan yang asyik ini kita lanjutkan pada kesempatan lain. Saya tutup dengan mengucap, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.